Kan Bapak anggota DPRD, ketok palu DPRD kan Bapak ikut. Ini kan kayak jual beli serangan. Iya. Masa Pak Gubernur pakai mobil Innova tahun 2005? Muncul yang jadi masalah adalah tuduhan ketidakpekaan terhadap gubernur itu dijawab dengan mobil itu remnya blong. Apa yang kurang di gubernuran Narasi. itu, Bang? Narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Reno Fernandes dalam Revolve Official Channel. Kali ini kita kehadiran tamu Bang Bobby Lukman Piliang, tokoh Sumatera Barat, orang keren di Sumatera Barat. Kita akan membahas tentang manajemen krisis media. Apa itu manajemen krisis media dalam studi kasusnya, kasus-kasus di Sumatera Barat. Oke. Yang aktual hari ini ya? Yang aktual hari ini. Bang Bobby Lukman Piliang ini sehari-hari di Jakarta ya, Bang? Jakarta. Di Jakarta. Sebelumnya pernah di Istana juga. Orang Istana tahun 2014 sampai 2016. 2014 sampai 2016. Setelah itu ke Cikeas. Ke Istana berikutnya. Istana berikutnya. Bersama Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, jadi kita ini Bang, yang mau kita kaji hari ini adalah, ya kebetulan Bang Bobby ini juga dosen di beberapa, dosen tamu lah, dosen praktisi ya. Praktisi. Jadi sekarang di kampus itu ada namanya dosen praktisi. Kampus akan menghadirkan praktisi-praktisi dari luar, ahli-ahli dari luar untuk mengajar di kampus. Biasanya dia mengajar dalam beberapa kali pertemuan setiap mata kuliah itu. Jadi yang kita bahas kali ini adalah manajemen krisis media. Jadi sebelumnya Bang, ini kan ini barulah didengar oleh masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi hari ini, di tengah perkembangan media komunikasi hari ini, media sosial dan lain sebagainya. Maka bidang ini sangat dibutuhkan akhir-akhir ini, yaitu manajemen krisis media. Apa itu Bang, manajemen krisis media? Pertama, dia ada 3 kata, Ya. manajemen, krisis, dan media. Ya. Jadi ada manajemen krisis saja, jadi tidak media, ada manajemen krisis media. Oke. Manajemen krisis media ini seperti namanya manajemen, memanage, mengatur, mengelola krisis di media. Ya. Kita lihat ada beberapa contoh krisis media yang loss management atau totally di manajemen. Di manage betul-betul dikelola, sehingga kemudian damage-nya, kerusakan akibat kesalahan memainkan media atau mengelola media itu bisa diturunkan atau mungkin bisa ditenangkan. Ada beberapa best practice, contohnya kesalahan pengelolaan manajemen krisis media itu yang kemudian bisa ditenangkan, kemudian malah justru berbalik arah, menyerang balik ke si pembuat krisis tadi. Tapi ada juga yang kemudian memang berantakan, hancur-hancuran. Ada banyak contoh, di Indonesia banyak contoh sekali, di luar negeri juga banyak contoh. Nah, apa itu manajemen krisis media adalah bagaimana kita mengelola media ini pada saat terjadi krisis pemberitaan atau krisis media terhadap satu produk. Dalam contoh misalnya, Revolve misalnya punya persoalan, kemudian di blow up habis di media massa, media mainstream, media sosial, berbagai platform media sosial, ada Facebook, Twitter, Instagram, lalu kemudian ada lagi aplikasi percakapan WhatsApp, Messenger, Facebook Messenger, Yahoo Messenger, dulu ada Yahoo Messenger. Ada satu tim khusus yang mengelola itu agar krisisnya ini atau kemudian kerusakan akibat salah kelola ini kemudian bisa lebih tenang, lebih teratur. Contohnya misalnya dalam kasus, saya ambil contoh ketika best practice, ketika suatu hari mantan kepala Biro Pers Istana waktu itu digugat rame-rame oleh wartawan di Istana. Ini pengalaman saya bekerja di Biro Pers sebagai, katakanlah sebagai bagian dari Biro Pers Kepresidenan itu. Tahun 2015 waktu itu. Ini hanya persoalan kecil. Kepala Biro Pers pada waktu itu, sekarang sudah tidak di situ, dilaporkan oleh wartawan menjewer telinga wartawan.
heboh minta ampun. Wartawan pada ribut. Wah ini kenapa Pak kami dijewer semacam ini pelanggaran terhadap tugas-tugas jurnalistik, tugas-tugas wartawan. Ini penghinaan, pelecehan terhadap wartawan. Salah seorang kabak di Biro Pers waktu itu Bu Uti. Sekarang dia jadi kepala Biro Pengelolaan Istana kalau saya nggak salah. Kepala Biro Persnya siapa itu? Waktu itu Pak Albiner Sitompul. Oke. Waktu itu saudara kita juga, beliau pernah bertugas di kampungnya Reno malah itu, di pesisir selatan sebagai dandim. Saya bilang, Bob, tolong ini dong dibantu. Teman-teman wartawan ribut, kamu kan tugas kamu ini sebenarnya. Oke Bu, apa yang kita lakukan waktu itu adalah menanyai wartawan itu, benar nggak lu dijewer? Satu itu, secara personal. Iya Bang, kok dijewer di situ? Oke, kapan, di mana, dan kenapa? Itu personal, kita tanya dulu. Oh, dia cerita bahwa dia dijewer begini saja. Nah, kita bisa tahu, oh ini, kita bisa mapping, oh ini penyebabnya, ini tindakan dari kepala Biro Pers, ini reaksi wartawan yang bersangkutan, ini reaksi teman-teman wartawan, komunitas wartawan Istana pada waktu itu. Pemetaan lah itu. Dipetakan, kita mapping dulu persoalannya. Sehingga kemudian yang kita lakukan pada hari berikutnya, pada malam itu juga dan hari berikutnya, saya langsung menghubungi Bung Arfi Bambani, Sekjen AJI, karena ini kedekatan personal lagi ya. Bung, kita ketemu yuk. Kita cari tempat duduk yang agak nyaman, yang kita bisa ngobrol sampai 2 jam, 3 jam. Tapi saya bisanya kalau bisa hari ini, kalau enggak, sekali lagi, ini teori berkomunikasi. Saya menyesuaikan dengan waktu dan kesempatan serta jadwalnya Bung. Saya bilang gitu ke Arfi, orangnya masih hidup, Arfi Bambani. Arfi langsung bilang, oke, dia manggil saya Ajo, karena kita orang Pariaman. Oke Jo, lu mau kapan? Ya terserah lu, kapan? Hari ini boleh? Ya boleh lah, kita ketemulah agak sejaman di coffee shop di situ. Akhirnya kita ketemu di Starbucks, di Cikini. Saya bilang, Vi, tolong dong, ini diminimalisir lah. Karena ini kalau misalnya Bapak tahu, Bapak itu presiden ya, wah ini kacau ini. Karena waktu itu, teman-teman wartawan ini, yang saya dapat infonya, informasi si wartawan ini dijewer, beritanya ada, linknya udah nyebar kemana-mana. Sama kayak kita hari ini, link berita itu kan sangat masif. Satu link berita saja bisa tersebar di semua platform percakapan media sosial. Di Twitter ada, di Facebook ada, sangat cepat. Ini digital media ini kan nggak bisa dibendung. Gimana membendung sesuatu yang tidak terlihat gitu kan. Dia ada, dirasakan, tapi kita nggak tahu ini benar seperti apa. Nah kemudian apa yang terjadi kemudian? Saya bilang ke Arfi, oke, maunya teman-teman wartawan apa? Saya sampaikan ke Deputi, Kaset Pres, kalau perlu sampai ke Pak Dik. Arfi bilang, lu punya akses nggak? Punya. Sampai ke situ ya, tapi sampai ke yang lain nggak. Artinya gini, berdasarkan tugas saya di situ, kewenangan saya ini, tugasnya ini, tapi saya nggak bisa sampai ke atas ini, karena ini udah dimensinya lain, orangnya lain gitu. Terus Arfi bilang, oke, kita diamkan ini. Tapi ada teman-teman wartawan bilang waktu itu ngomong bahwa, Bang, gini Bang, kita udah nggak asik nih sama ini. Itu lain. Nggak asik dengan ini, itu lain soal. Persoalan ini kan persoalan lu dijewer, teman lu dijewer, kalian minta diberesin, minta maaf. Oke, saya bilang, Bu Uti, teman-teman wartawan ini maunya minta maaf aja. Selesai Pak. Selesai pada hari itu. Jadi itulah kemudian karena kita tadi kembali itu pentingnya itu ya. Pentingnya melakukan manajemen krisis itu, termasuk manajemen krisis media. Hal yang pertama kita adalah free-nya dulu, persiapannya dulu. Apa itu langkah-langkah ini, Pak? Langkah-langkahnya pertama. Langkah-langkah pertama manajemen krisis media itu adalah ketika langkah itu adalah satu internalnya dulu. Sebelum mengeluarkan pernyataan, seorang ini kan pejabat publik. Produknya itu pejabat publik itu instrumennya, tapi produknya kan kalimatnya. Produknya itu harus dianalisis dulu. Oleh perangkatnya ini. Perangkat internalnya, perangkat manajemennya ini. Misalnya kita mau mengeluarkan pernyataan besok gubernur akan menghentikan pembangunan satu gedung A. Misalnya seperti itu. Itu harus kita simulasikan di dalam dampak-dampaknya. Risikonya seperti apa? Lalu kemudian bagaimana nanti jika ini kemudian ditolak oleh lawan politik, oleh produk lain yang lebih grace dari kita keluarkan, atau pihak kompetitornya seperti apa? Disimulasikan, bahkan sampai ke kemungkinan terburuk. Sampai-sampai nanti misalnya ada serangan hukum misalnya, sampai ada kemudian ya berbalik arah, kemudian di kickback oleh lawan ke kita. Wah, lu asal ngomong lu misalnya. Tadi harus di perencanaan lah dulu. Strategi perencanaan. Sebelum adanya
kebijakan, ada perencanaan di situ. perencanaan dulu. Setelah perencanaan apa? Setelah perencanaan, produk pelaksanaan. Pelaksanaan. Siap. Itu yang harus kita lakukan setelah perencanaan itu dikeluarkan, itu betul-betul dijaga, relnya benar. Iya. Jadi statementnya itu betul yang sudah kita simulasikan tadi. Oke, ini statementnya A, panjang kalimatnya begini, kalimatnya seperti ini, audiensnya pun kita ukur ini, kita keluarkan. Tapi ini ada pengawalnya. Oke. Di kiri kanan itu pengawalnya itu maksudnya gini. Pernyataan kita itu harus ada pendukungnya. Oke. Kalau misalnya Revolt mengeluarkan pernyataan A, di belakang di kiri kanan Revolt dan di belakangnya Revolt ini ada satu kelompok media lain misalnya, atau katakanlah semacam pendukungnya itu, bahwa ini harus kita tuntun terus sampai ke goalnya seperti apa. Oke. Jadi masuk tek gitu. Setelah itu pasti evaluasi ya, Bang? Evaluasi dan monitoring dan evaluasi. Ada free post namanya. Kita masuk ke studi kasusnya lagi, Bang. Oke. Studi kasus di Sumatera Barat yang sedang ribut-ribut. Nah, ini pertama kasus ini berawal dari ada orang yang masyarakat meributkan soal sense of crisisnya Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang membeli mobil. Mobil dinas baru. Ya, lalu Gubernur mengeluarkan pernyataan, saya membeli mobil dinas baru karena mobil dinas yang lama remnya blong. Lalu orang masih ribut dan akhirnya Gubernur minta maaf. Gubernur minta maaf kepada masyarakat. Lalu dia mengembalikan, meminjamkan mobil itu kepada tim Satgas Covid. Betul. Ini ditentang orang lagi, Bang. Untuk apa? Mobilnya sudah dibeli, belum dipakai. Katanya udah dipakai satu bulan. Sempat dipakai. Udah dipakai sebenarnya 1 bulan, diberikan ke tim Satgas Covid. Lalu beredar lagi foto kalau Gubernur memakai mobil yang udah autan kayak gitulah. Ya, saya pikir ya nggak layak dan Bu Gubernur membuat di Facebook, di medianya soal suami saya begini, betul. harus terpaksa akhirnya kami pakai saja lah mobil dinas. Lalu sementara Audi dengan menampilkan saya bisa membeli mobil lebih dari bahkan itu, punya mobil pribadi yang lebih dari itu. Dan masih banyak mobil saya yang lainnya. Ada statementnya saya baca itu. Mobil saya di Jakarta belasan. Iya. Saya pernah baca itu. Nah, tapi saya ini lupa. Mengundang keributan lagi. Betul. Menurut Abang fenomena ini seperti apa? Apa yang kurang di gubernuran itu, Bang? Narasi bagaimana, Bang? Siapa pencipta narasi ini? Dan bagaimana peranan manajemen krisis, tim manajemen krisis media tadi? Pak, saya tidak tahu di sekelilingnya Pak. Kita sebut Pak Gubernur ya, bukan sebut nama Gubernur. Karena kita yang ini ada jabatannya, bukan personnya. Bukan. Saya lihat begini. Ada satu postingan Gubernur membeli kendaraan dinas baru di tengah situasi pandemi. Gubernur tidak punya sense of crisis. Pemerintah gubernur dan wakil gubernur tidak punya sense of crisis di tengah masyarakat sulit, ekonomi melambat, masyarakat tidak makan, lockdown, PSBB, PPKM sampai level kesekian, masyarakat kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba pejabat kita membeli kendaraan dinas dengan harga miliaran rupiah. Kita harus pisahkan dulu bahwa ini regulasinya sudah dipatuhi apa belum? Sudah, toh? Sudah. Pembelian kendaraan dinas itu sudah sesuai dengan mekanisme dan mematuhi semua regulasi yang ada. Ada peraturan pemerintah tentang kedudukan keuangan kepala daerah, ada Permendagrinya, ada mungkin saja ada surat edaran Mendagrinya, atau ada juga surat peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya umum dan bla 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 segala macam. Sudah dipenuhi kah? Sudah. Sudah menjadi produk hukum kah? Sudah di APBD, disahkan, dibahas, diusulkan, disahkan, dibahas dan disahkan bersama-sama oleh lembaga tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran DPRD, sudah menjadi produk hukum Perda. Perda APBD. Secara hukum sah. Gubernur dan wakil gubernur membeli kendaraan dinas menyalahi aturan tidak? Tidak. Gubernur mungkin saja bagi sebagian orang tidak punya sense of crisis tadi, tidak punya kepekaan sosial seperti tadi. Kalau soal kepekaan, itu ukurannya jauh. Masing-masing orang punya standar rasa berbeda-beda. Kalau bagi saya ya memang ngapain beli Pajero Sport 4x4, mestinya Land Cruiser.
Semua gubernur di Indonesia ini saya tahu punya Land Cruiser. Bupati aja punya, Pak. Iya. Hanya gubernur Sumatera Barat yang hanya memakai Pajero. Iya. Di Riau gubernurnya pakai Land Cruiser. Jambi pakai Land Cruiser. Sumatera Selatan Land Cruiser. Anies Baswedan aja pakai Land Cruiser. Iya. Oke lah kalau bicara tentang pendapatan daerahnya, APBD-nya besar, lain semacam, oke lain. Tapi standar kendaraan dinas gubernur itu adalah 3.500 cc atau 4.000 cc. Saya lupa peraturan itu PP atau Permenkyu ya, tapi saya lupa karena dulu pernah kerja di asosiasi DPRD. Kalau ketua DPRD saya tahu itu hanya sampai 2.700 cc atau berapa itu. Lalu kemudian soal kepekaan, kenapa muncul yang jadi masalah adalah ketidakpekaan, tuduhan ketidakpekaan terhadap gubernur itu dijawab dengan mobil itu remnya blong. Ya itu. Saya gini, narasinya nggak ada. Ini kenapa tidak dijawab? Ini udah sesuai aturan, bos. Ya. Udah beli ini udah bener. Iya. Regulasinya udah kepenuhin. Soal sense of crisis kita bahas di lain sesi. Tapi kenapa kemudian gubernur, mohon maaf dengan segala hormat pada Pak Gubernur, mengatakan bahwa mobil itu remnya blong. Ini kan menghina logika kita, nalar kita bahwa itu mobil dinas gubernur yang setiap rutin, setiap waktu berkala ada diservis di bengkel resmi. Iya. Berarti remnya blong, bukan mobilnya yang diganti, remnya yang dibenerin. Kan mestinya bilang bahwa ada regulasi lagi bahwa setiap 5 tahun kendaraan itu boleh diganti. Oh iya. Saya punya hak dong, itu kan hak protokoler saya. Hak melekat, atributatif kan itu. Sebagai gubernur, dia dapat rumah dinas, dia dapat mobil dinas. Setahu saya gubernur dan wakil gubernur itu dapat 3 kendaraan dinas. 3 ya? Bukan 2 loh ya. Berarti sekarang mobil dinas lama ada 3 ya? Bisa. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Kenapa? 1 mobil sedan, 1 mobil tinggi, Jeep, mobil tinggi bisa jadi 4x4, 1 lagi mobil dinas di Jakarta, di perwakilan. Oke. Silakan dicek teman-teman perwakilan Jakarta, ada itu mobil dinas gubernur itu. Kenapa saya tahu? Ketika almarhum Bang Muslim Kasim jadi wakil gubernur, yang nemenin dia kemana-mana di Jakarta pakai mobil dinas kan saya. Oh ya. Pakai plat RF, Pak. Ya. RFW kalau nggak salah itu. Artinya plat dinas loh, bukan BA loh ya. Pakai plat dinas yang plat rahasia di Jakarta. Yang menimbulkan krisis media itu adalah kalau tadi dibantah oleh gubernur bahwa saya beli mobil dinas udah selesai kok aturannya. Iya. Kalau soal raso pareso misalnya kalau kita bahasa Minang, soal raso pareso ya itu lain soal lah. Tapi kan ini udah dibeli, saya pakai. Salahnya di mana? Oh soal rasa pareso itu tidak semua orang tidak punya standar yang sama soal rasa pareso. Soal rasa-rasaan itu. Tapi kan secara regulasi tidak. Yang jadi lucu, yang menjadi heboh remnya blong. Iya, itu yang membuat ribut, lalu kemudian menjadi lucu-lucuan bagi katakanlah mungkin bukan haters ya. Kalau kita sebut haters kan jadinya lain. Bagi kelompok yang oposisi, kelompok yang berseberangan pendapat atau berseberangan pilihan dengan tim Pak Gubernur, ini makin menjadi bahan gorengan baru. Ibaratnya ini, wah ini udah hampir hangus, ya kan? Udah nggak bisa digoreng lagi, datang lagi pisang baru, ubi baru, goreng lagi. Jadi yang kita lanjutkan tadi, Pak Gubernur dan timnya tidak melakukan apa-apa. Yang terjadi justru kemudian tim Pak Gubernur di sosial media, saya baca itu di beberapa tempat, justru melakukan serangan balik yang justru kontraproduktif. Serangan balik seperti apa? Contohnya, bahwa dikeluarkanlah bahwa Pak Gubernur nggak perlu mobil dinas, kita punya mobil pribadi aja kok pakai. Bapak Wakil Gubernur juga. Pak Wakil Gubernur seperti itu. Kita bahas Pak Gubernur dulu. Pak Gubernur kemudian ada satu foto. Saya men-share foto itu dan memberikan caption bahwa ini menghina masyarakat Sumatera Barat. Masa Pak Gubernur pakai mobil Innova tahun 2005 yang catnya udah karatan? Yang itu bisa jadi kalau dipakai Pak Gubernur remnya benar-benar blong itu. Jangan-jangan. Dan itu bannya pun udah botak mungkin itu. Dan itu tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Mobil pribadi dijadikan mobil dinas. In case misalnya dalam satu peristiwa terjadi hal buruk, mobil itu mengalami kecelakaan atau dicelakai. Nggak usah mobil itu menabrak deh. Mobil itu ditabrak. Terjadi kerusakan parah. Pertanggungjawabannya gimana? Ke siapa? Kalau soal perawatan, soal bensin, soal oli, soal ban, itu gubernur punya biaya operasional, Pak. Tapi kalau terjadi sesuatu dengan mobil pribadi Pak Gubernur, yang Pak Gubernur ada di dalamnya, yang dipakai untuk kepentingan dinas, bagaimana? Apa pertanggungjawabannya nanti? Malu-maluin kan Pak Sekda? Nah, itu satu.
serangan dari oposisi ini, kita sebut oposisi, Pak Gubernur ini dipilih oleh 31% masyarakat Sumatera Barat dari 60 sekian persen partisipasi pemilih di pilkada kemarin. Artinya, secara legitimasi dia legitimate. Dia punya legitimasi di atas 30%, berarti kan kuat gitu. Partisipasi pemilih juga di atas 60%. Kemarin itu Reno bisa lihat sendiri. Artinya Pak Gubernur kan tidak dipilih oleh secuil masyarakat, satu kelompok. Lalu kemudian dia menjadi Gubernur Sumatera Barat overall, secara keseluruhan. Dia Gubernur Sumatera Barat untuk semua orang. Untuk semua orang, maka dia harus dilindungi. Bahwa kalau Gubernur bilang, saya jangan pakai mobil yang gitu dong, karena mobilnya belum, nggak boleh Pak. Nanti kalau ada bapak-bapak, kami kehilangan Gubernur dong. Tahu-tahu jadi gini Pak, tahu-tahu muncul berita hari ini, kalau Gubernur dipinjamkan mobil sama SKPD sekarang. Lah makin kacau lagi. Makin kacau lagi, semakin gaduh jadi ya. Karena gini, itu yang saya bilang bahwa narasinya tidak ada. Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, mohon maaf dengan segala hormat, saya mengenal satu di antara mereka itu sangat baik, gitu kan, Pak Gubernur. Saya mohon maaf kalau ini harus saya sampaikan, Bapak dikelilingi oleh tim amatiran. Tim Bapak amatiran beneran Pak. Silakan marah ke saya, tapi ini kritik untuk Bapak. Bahwa tim Bapak tidak punya narasi. Bapak tuh dijadikan apa? Kalau pilkada kemarin, Pangi Sarwi Caniago, konsultan Bapak, membuat narasi bahwa Mayaldi adalah gubernur paling religius. Itu narasinya. Tapi hari ini, narasinya Bapak nggak ada. Bapak gubernur yang bagaimana? Yang sederhanakah? Yang humble-kah? Yang smart-kah? Yang cerdas-kah? Yang cepat tanggap-kah? Yang responsif dan segala macam? Ini nggak ada reaksinya. Reaksi dari tim Pak Gubernur dan Pak Gubernur sendiri, bahkan mohon maaf, Ibu Gubernur ikutan memposting bahwa iyalah kami ini dan segala macam, biarlah kami pakai mobil kami pribadi, nggak usah ikut campur Bu. Itu urusan pemerintahan. Istri Gubernur bukan pejabat pemerintah, bukan apa namanya, istri Gubernur itu kalau boleh dibilang ya fungsinya sebagai ketua tim penggerak PKK aja lah, gitu kan. Gitu, Jadi tidak ada narasi, itu penting. Jadi narasi yang miskin dan tim yang amatiran. Tim yang amatiran. Saya berani bilang gitu. Mohon maaf dengan segala hormat pada teman-teman Pak Gubernur. Amatiran banget. Di grup WhatsApp top 100 bilang, lu amatiran semua. Bahkan by phone saya katakan pada salah satu pendukung Pak Gubernur, ini benar-benar ya mohon maaf, lu nggak punya kompetensi banget lu soal gini-ginian ya. Hire dong orang. Artinya manajemen krisis medianya sama sekali tidak ada. Mereka tidak punya juru bicara. Gubernur tidak berbicara. Mestinya sekrisis ini, seberat ini krisis, harus ada juru bicara. Gubernur. Sebagai bumper. Jadi yang dihajar itu juru bicara, bukan gubernur. Ini juru bicara tidak ada, gubernur juga tidak ngomong. Gubernur tidak ngomong, tapi tindakannya justru semakin membuat orang gatel gitu loh. Pengen garuk terus gitu. Jadi ada peristiwa yang menarik lagi Bang. Jadi ketika gubernur diterpa isu tadi, sense of crisis tadi, ini seolah-olah terjadi perang dengan kubu sebelah. Ini kan DPRD pertama yang mengeluarkan betul. Pak Nurfizon dari DPRD yang pertama mengeluarkan. Tapi yang diserang adalah lalu muncul dulu narasi ketua DPRD tidak mengambil mobil kan begitu. Lalu diserang kembali rumah dinas. Terbuka rumah dinas yang jauh lebih besar. Betul. Ini narasinya juga sama begini Pak. Yang diperbaiki itu bukan rumah dinas. Yang direnovasi itu bukan rumah dinas. Tetapi suatu tempat di belakang rumah dinas. Bangunan di belakangnya. Bangunan di belakang rumah dinas. Itu ya rumah dinas juga namanya kan. Terletak di komplek yang sama nggak? Di tanah yang sama nggak? Di kampung yang sama kan? Di belakang rumah sama dengan ini Pak. Saya nggak perbaiki rumah saya, tapi saya perbaiki dapur saya. Di belakangnya itu rusak Pak. Ini seolah-olah masyarakat ini bisa seolah-olah masyarakat ini tidak cerdas. Sama dengan remblong tadi. Seolah-olah kita, masyarakat tidak berpikir. Berarti kan sama persis nih. Saya menulis di Facebook saya, di akun Facebook. Politisi cerdas menularkan kecerdasan. Politisi bodoh, politisi yang tidak cerdas menularkan ketidakcerdasannya itu. Politisi yang arif dan bijaksana membuat masyarakat menjadi paham dan mengerti. Mengerti dan paham. Alurnya mengerti dulu baru paham. Politisi yang tidak arif dan tidak bijak
membuat masyarakat menjadi terbakar, lalu tersulut dan emosi. Oke. Nah, kembali ke soal mobil dinas tadi, awal mulanya kan ada kritikan dari anggota DPRD. Saya mengkritik sendiri itu. Loh Pak, ketika Bapak membahas APBD ini, Bapak di mana? Iya. Kan, Gimana? kan Bapak anggota DPRD, ketok palu DPRD kan Bapak ikut. Iya. Ada nomenklatur pembelian, pengadaan kendaraan dinas gubernur dan wakil gubernur dengan angka sekian. Iya. Rekeningnya ini. Iya. Ya kan? KPA-nya siapa? PPTK-nya siapa? Ya kan? KPA kuasa pengguna anggarannya berarti Pak Sekda, PPTK pejabat pelaksana teknis kegiatannya berarti Kepala Biro Perlengkapan dan Kepala Biro Umum atau sekretariat daerah misalnya gitu. Diprotes oleh anggota DPRD. Secara logiknya, logik administrasinya dia salah. Iya. Tapi secara logik politiknya anggota DPRD boleh dong mengkritik gubernur. Iya. Ya kan? Mungkin saja waktu itu yang dia protes adalah, saya belum baca semua lengkap, mohon maaf. Yang dia protes adalah kenapa dibeli sekarang? Iya. Tapi pertanyaan saya kembali, kenapa disetujui dulu? Iya. Ini kan hulunya mesti kita lihat, baru hilirnya. Nah, kemudian terjadi, ini kan kayak jual beli serangan. Iya, iya, Ya kan iya, gitu? iya. Ketika gubernur beli mobil, wakil gubernur beli mobil, keluarlah. DPR juga. DPRD minta pengadaan ini. Hari ini keluar lagi, pakaian dinas anggota DPRD 900 juta. Iya. Keluar lagi. Ini Pagar kan juga, Bang. pagar dan segala macam. Menurut saya gini, kita terjebak dalam adu pendapat, adu argumen yang tidak produktif, tidak sehat. Kedua belah pihak, mohon maaf dengan segala hormat, pemerintah sebenarnya ini sudah selesai ketika soal mobil dinas sudah selesai ketika Pak Rosail Akhyar, Kepala Biro Umum membuat rilis bahwa ini sudah dianggarkan, pembelian sudah ada, nomenklatur anggarannya ini, pertanggungjawabannya ini, anggarannya kemudian ada karena yang dibeli mobilnya speknya ini ada sisa lebih anggaran kita kembalikan ke kas daerah. Clear sampai di situ. Sampai di situ. Kemudian kan digoreng terus. Ini politik ya. Ya. Nah, digorenglah kemudian rumah dinas ketua DPRD juga direhab biayanya sekian miliar lebih besar dari pengadaan rumah gubernur pengadaan mobil dinas gubernur. Iya. Kemudian dibantah lagi. Muncul lagi soal serangan pada gubernur mobilnya. Kenapa pakai mobil yang itu? Pak Wagub ngeluarin mobil pribadinya Mercy GLS 420 gitu kan. Nah, saya agak menarik soal Pak Wagub. Mohon maaf Pak Wagub kalau Pak Wagub nonton. Ini kok kayaknya ya nggak pas Pak Wagub melakukan itu. Kalau orang bilang, Bob, lu dari dulu Bupati Tanah Datar pakai Rubicon, lu diam aja. Dia jadi pakai Rubicon sejak dia jadi Bupati, Pak. Iya. Sebelum dia jadi Bupati, dia udah pakai Rubiconnya kemana-mana. Iya. Dia dilantik jadi Bupati pun di kantor gubernur, dia pakai Rubiconnya ke kantor gubernur itu. Kenapa? Saya staf khusus pejabat gubernur Sumbar pada waktu itu. Pak Hamdani menjadi penjabat gubernur Sumbar, saya staf khususnya. Pak Epi Hadiasa pakai Lexus. Loh ya, dia pakai Lexus dari kemarin sebelum jadi Bupati. Dia jadi Bupati dilantik, dia pakai Lexusnya ke kantor gubernur untuk dilantik dengan baju putih dan benggonya itu. Persoalan kemudian Pak Wagub mengeluarkan Mercy-nya setelah ribut-ribut mobilnya diprotes. Kalau saya kemudian pakai aja tuh mobil, kan udah sesuai dengan aturannya. Soal jadi gini, dalam media itu kita punya pengalaman di media ya, ketika Pak SBY itu diserang orang dulu. 2006 saya pengalaman jadi dibilang staf khusus ketinggian ya, tapi menjadi tim yang secara khusus mengelola isu dan medianya Pak SBY. 3,5 tahun sampai di situ. Ini kan kayak isu ini tenggelam oleh isu yang lain, kayak trending topik di Twitter aja lah. Hari ini sejam ini trending topiknya Revolt hebat. Sejam kemudian muncul lagi trending topik Revolt nggak hebat sama sekali. Muncul lagi tak gitu. Saling benam-membenamkan. Di SEO juga ada, ya anak SEO yang main bahwa ada kemudian menggunakan influencer lah semacam. Nah, Pak Wagub dan Pak Gubernur dan Pak Wagub terjebak dalam isu karena tidak ada narasi tadi. Mereka nggak punya manajemen krisis yang bagus. Pada saat Pak Gubernur diserang oleh berita tidak punya sense of crisis, mestinya Pak Gubernur menjawab bahwa normatifnya adalah bahwa itu sudah selesai. Itu hak saya. Ya kan? Lalu siapkan tim bahwa yang kita bilang tadi, siapkan tim untuk mengamankan statement Pak Gubernur ini sampai selesai. Konsisten. Sampai pasca postnya itu. Dari mulai sebelum diposting, perencanaannya, diposting, sampai kemudian setelah diposting. Konsisten di situ. Jaga itu terus narasinya. Kemudian adalah, kalau mau meng-kickback, meng-counter attack lawan, gitu kan, pakailah narasi yang juga
tidak sama dengan orang yang menyerang kita. Lawan dong dengan misalnya DPRD juga punya membangun rumah dinas yang kemudian dibantah oleh ketua DPRD itu bukan rumah dinas, itu belakangnya. Mestinya kan pihak pendukung Pak Gubernur bilang, lu juga mesti sadar bahwa itu kan juga APBD. Iya. Lu Kan yang menentukan lagi. Yang ya nggak mungkin dong Pemda atau DPRD mengesahkan anggaran sendiri. Iya. Orang eksekusinya di tangan Pemda kok. Yang mengeksekusi proyek itu siapa? Ketua DPRD. Tidak, Sekwan. Perpanjangan tangan gubernur di DPRD. Di DPRD. Karena Sekwan lah yang pelaksana kegiatannya. Kan bukan Pak Ketua DPRD atau 65 anggota DPRD itu. Nah, jual beli serangan inilah yang terjadi hari ini. Kita lihat bahwa ini di satu sisi membuat gaduh, tidak produktif, tidak mencerdaskan, dilakukan oleh orang-orang yang mohon maaf dan tanda kutip seperti yang tadi, tidak punya effort untuk membuat masyarakat menjadi lebih pintar bermain politik. Oke. Termasuk pendidikan politik yang tidak. Ini kan pendidikan politik sebenarnya. Pendidikan politik yang hari ini kita berikan pada masyarakat Sumatera Barat adalah pendidikan politik yang penuh dengan kebisingan. Iya. Seolah-olah ini adalah pertarungan antara orang kalah dan orang menang. Itu yang dibangun hari ini oleh tim Pak Gubernur sendiri. Iya. Tim Pak Gubernur sendiri membangun narasi itu. Iya. Ya kan gitu. Bahwa yang mengkritik Pak Gubernur ini kan orang-orang kalah pilkada. Ya aja lah mereka. Nggak gitu juga. Iya. Ya mohon maaf, sekelas pendidikannya udah tinggi tapi tulisannya kayak gitu kan memalukan. Oke, Bang. Gitu. Jadi gimana? Solusinya gimana ini, Bang? Apa yang perlu? Jadi ini kan sumbang saran juga ini untuk Pak Gubernur supaya Pak Gubernur, Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Gubernur, supaya kericuhan-kericuhan atau hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Apanya yang perlu dibenahi di bidang komunikasi, media, dan lain sebagainya? Apa kira-kira? Banyak sekali, banyak sekali. Saya mencatat itu ada beberapa statement Pak Gubernur. Mohon maaf sekali lagi Pak Gubernur yang media tidak mengutip, tidak memberitakan kegiatan saya. Yeah. Itu menyerang media. Yeah. Memang Pak Gubernur bikin apa untuk media? Yeah. Pak Gubernur membawa media nggak dalam kegiatan Pak Gubernur? Yeah. Pak Zainal Bakar pada waktu itu, Pak Hasan Basidurin, Pak Muklis Ibrahim, Pak Dunija, Pak Zainal Bakar, Pak Tamrin, Pak Gamawan, saya nggak tahu Pak Irwan Prayitno karena saya udah nggak di Padang. Dalam setiap kegiatan itu mereka membawa wartawan ikut serta dalam kegiatan gubernur itu. Ke Lubuk Alung aja Pak Zainal Bakar itu bawa media, bawa wartawan, TV, radio, cetak. Itu belum ada online. Yeah. Hari ini mereka lakukan itu nggak? Saya tanya kepada teman-teman, kalian nggak ikut? Waktu saya jadi ikut dengan Pak Amdani, seminggu jadi PJ Gubernur Pak Amdani, seminggu juga saya jadi staf khusus. Saya tanya ke Biro Humas, wartawan mana? Yeah. Bang, mereka dikasih rilis. Nggak gitu juga. Nah, perbaikilah hubungan dengan media massa dulu. Yeah. Media massa dulu. Yang kedua, orang Minang ini kan orang yang pandai bernegosiasi, menyelesaikan masalah dengan tenang, dengan kepala dingin, dengan hati yang sama-sama lapang. Ayo dong, ketua DPRD, gubernur, pimpinan DPRD dan gubernur dan perangkat daerah semuanya tuh duduk bersama. Iya. Ya kan? Soal kepekaan sosial, soal sense of crisis, ukurannya nggak sama semua orang loh. Iya. Relatif sekali itu, ukurannya beda-beda. Kepekaan sosial Reno dengan saya beda, kepekaan sosial saya dengan teman yang lain juga beda. Kalau saya bilang Pak Gubernur ngapain beli Pajero, beli Land Cruiser harusnya. Wakil Gubernur juga mesti punya Land Cruiser, jangan itu dong gitu. Mau gubernur kayak gitu, gitu. Tapi itu kali. Yang kedua adalah itu yang pertama, yang kedua dekati media, perbaiki hubungan dengan media. Karena saya dengar dari kawan-kawan wartawan, hubungan dengan media tidak terlalu harmonis atau mungkin sangat renggang. Itu dulu. Jadi media massa ini, kalau istilah itu, saya pelaku media ya, saya pernah jadi wartawan gitu kan, walaupun nggak hebat-hebat bener lah ya gitu kan. Tapi hebat lah ya. Media ini gini, media ini dijauhi jangan, didekatin pun juga jangan-jangan juga. Dijauhi, kita nggak punya tempat untuk publikasi. Didekatin agak susah juga. Pandai-pandai bermain di media itu. Tapi untuk kegiatan Pemda, media itu perlu. Ya. Jangan, ini kan pernyataan dari Pak Gubernur, media tidak memberitakan kegiatan saya. Pernyataan dari orang dekatnya Pak Gubernur, saya sebut begitu. Berarti fungsi humas dong di Gubernur nggak jalan? Bisa saja. Atau mungkin Pak Gubernurnya tidak memberikan keluasan pada humas untuk melakukan fungsi itu. Oh. Jangan-jangan. Iya. Karena mungkin saja, ini kan bukan bagian dari
struktur organisasi tata pemerintahan yang saya bentuk. Karena Iya, saya baru iya. jadi gubernur sekian bulan. Tapi kan Pak Gubernur itu adalah dia orang nomor 1 di kantor gubernur itu. Iya. Perintahnya berlaku. Iya. Perintahkan dong kepala biro humas. Benerin nih. Gitu kan. 1, 2, ketiga. Yang ketiga adalah komunikasi Pak Gubernur sendiri. Verbal Pak Gubernur sendiri. Pak Gubernur atau misalnya Pak Wakil Gubernur mestinya itu yang saya usulkan kepada beberapa teman-teman yang orang dekat Pak Gubernur. Bentuklah juru bicara. Iya. Rifai Darus, teman saya di Jakarta, sekarang menjadi juru bicara Lukas NMB. Ada beberapa teman-teman juga menjadi juru bicara dari Bukovifah dan Mas Emil Dardak. Ada beberapa teman-teman jadi juru bicara di Kalimantan Timur untuk Pak Isran Nur. Pak Mahyeldi, saya sebut nama, dan Pak Audi mestinya membentuk tim juru bicara. Jadi nggak bapak berdua yang tampil dulu ke koran. Oke. Gitu loh. Berarti Jadi ketika diserang, ketika pernyataan itu menjadi kontroversi Ya. di ruang publik, yang kena nggak bapak, yang kena Baik. si jubir dulu, Baik. bumper gitu kan. artinya begini, pemirsa Rival Official Channel, apa yang perlu kita perbaiki adalah narasi. Narasi. Apa yang kita perlu perbaiki strategi untuk menyampaikan narasi itu. Apa yang perlu diperbaiki adalah siapa yang akan menyampaikan Siapa yang narasi menyampaikan? itu. Orangnya. Orangnya. Orang itu begini. Mungkin di pemerintah Provinsi Sumatera Barat ada kepala biro humas, ada kepala dinas kominfo, ada timnya Pak Gubernur. Tapi pilihlah orang yang disangko ya, no. Kalau istilah kita itu disangko, di tanda kutip dihormati, disegani, dihargai oleh kawan-kawan media dan stakeholder yang lain, oleh kelompok komunitas sosial, komunitas partai politik. Jadi ketika dia bicara, dia mengatasnamakan gubernur, orang nggak langsung bilang apaan sih lo ngomong, Iya, gitu. iya. Kayak gitu kan gitu. Tapi oh ya, nggak gitu juga kali Bob, misalnya gitu kan. Iya. Kalau misalnya ya, Bismillah. Kalau Faldo, Bismillah komisaris, udah. Tapi nggak. Tapi orang yang berbicara itu adalah mereka harus mendapatkan respect dari audiensnya, Oke. kompeten, kredibel, dan mendapatkan respect dari itu. Baik, Bang Bob. Jadi itu intinya. Jadi kegaduhan di Sumatera Barat akhir-akhir ini memang harus diselesaikan dengan cepat agar gubernur Bisa bekerja. bisa bekerja dengan baik juga dan tidak perlu juga ada sesuatu narasi yang lebay, narasi yang berlebihan. Ya biasa-biasa saja. Dan sekali lagi mohon jangan melibatkan Ibu Ketua PKK lah. Oke, sampai jumpa pada acara kita Terima kasih. berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.